Hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini akan berlangsung acara pengambilan sumpah dan pelantikan para pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Keputusan Wali Kota Bandung nomor 821-2-160-BKD-2016 tentang pemberhentian, pengangkatan, dan alih tugas pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung menimbang A. Bahwa sehubungan telah dilaksanakannya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Bandung dalam rangka lebih meningkatkan upaya pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, dipandang perlu melakukan pemberhentian, pengangkatan, dan alih tugas pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Bandung. B. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf A di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bandung. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 dan seterusnya. Memperhatikan Surat Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Bandung nomor 800/6 Pansel tanggal 27 Januari 2016 perihal laporan hasil seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kota Bandung memutuskan menetapkan ke-1 pemberhentian, pengangkatan, dan alih tugas pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Kedua, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 Februari 2016, Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Wali Kota Bandung nomor 821.2-160-BKD-2016
tanggal 5 Februari 2016. Nomor nama jabatan baru. 1. Muhammad Salman Fauzi, SIP MSI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. 2. Dr. Tono Rusdiantono Hendroyono MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 3. Insinyur Didi Ruswandi MT, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ditandatangani. Pembacaan selesai. Pejabat yang akan dilantik disilakan berdiri. Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Wali Kota Bandung. Saudara-saudara, sebelum memangku jabatan, terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah jabatan. Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang dianut, yaitu agama. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban saudara akan diberikan. Ini ikuti apa yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan secara simbolis oleh Muhammad Salman Fauzi, SIP MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Jumat tanggal 5 Februari 2016, saya Wali Kota Bandung melantik saudara-saudara sebagai pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung nomor 821.2/Kep.160 BKD dari 2016 tanggal 5 Februari 2016. Saya percaya insya Allah saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita.
Pembacaan Fakta Integritas oleh Insinyur Didi Ruswandi MT dan komitmen menolak suap oleh Dr. Tono Rusdiantono Hendroyono MSI. Fakta integritas pejabat eselon 2 pemerintah Kota Bandung. Berjanji pada diri sendiri dan berkomitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, saya yang bertantangan di bawah ini, nama Insinyur Didi Ruswandi MT, NIM 196807010, 199503, 1002, tempat tanggal lahir Majalengka 10 Juli 1968, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, unit kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung, menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap jujur, objektif, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Mencapai target kinerja yang sudah diarahkan oleh kebijakan pimpinan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Kota Bandung. 5. Menghindari pertentangan kepentingan, conflict of interest dalam pelaksanaan tugas. 6. Memberikan contoh dalam kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada jajaran pegawai yang berada di bawah pengawasan saya secara konsisten, termasuk tidak melakukan politik praktis. 7. Siap menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan pemerintah Kota Bandung, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. Apabila saya tidak dapat melaksanakan salah satu dari hal-hal tersebut di atas, maka fakta integritas ini merupakan surat pernyataan pengunduran diri saya dari jabatan ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk integritas saya selaku aparatur sipil negara. Bandung, 5 Februari 2016, yang membuat pernyataan Insinyur Didi Ruswandi MT, mengetahui Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ST MUD, masing-masing belum ditandatangani. Pembacaan selesai. Komitmen menolak suap, gratifikasi, dan uang pelicin di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Saya bersama jajaran di bawah tanggung jawab saya berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan dengan prinsip dasar sebagai berikut. 1. Tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, dan uang atau pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. 2. Tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi, dan uang atau pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. 3. Bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Bandung dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bandung, 5 Februari 2016. Saya yang berkomitmen, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Tono Rusdiantono, NIP 1965 1118198
603-1005 disaksikan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil STMUD, Wakil Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel, masing-masing belum ditandatangani. Penandatanganan fakta integritas. Pelantikan selesai, silakan kembali ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Bandung, Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, yang saya hormati pejabat yang baru dilantik, Kepala BKPPM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Perhubungan, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kota Bandung, media, dan hadirin yang saya banggakan. Di hari Jumat 5 Februari ini kita melaksanakan sebuah kegiatan rutin dan istimewa, yaitu pengangkatan dan pelantikan pejabat eselon 2. Yang pertama, saya ucapkan selamat bekerja kepada ketiga pejabat yang dilantik. Saya menitipkan pesan-pesan yang mohon untuk segera dilaksanakan. Yang pertama, perkuat nilai-nilai pejabat, yaitu berintegritas, jangan tergoda oleh KKN di situasi kedinasan yang baru. Kedua, fokuskan pada pelayanan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, proaktif, fokus pada penyelesaian masalah, menjadi pemimpin yang selalu di depan, di tengah, dan di belakang. Jangan hanya mengandalkan anak buah dan lain-lain. Ketiga, tingkatkan lagi profesionalitas, jadikan Bandung juara karena kita selalu berkembang dengan ilmu-ilmu dengan cara-cara baru. Khusus Kepala Dinas Perhubungan, PR besar sangat banyak, kita harus kejar ketegalan selama ini. Dimulai dari hal sederhana, memastikan tidak ada jalan yang tidak ada marka, sampai persiapan lelang untuk kabel car dan hadirnya LRT yang kita tunggu-tunggu, itu target tahun ini.
dari mulai urusan kedisiplinan angkot, bis kota, bis sekolah, taksi-taksi yang masih belum mengikuti aturan dan lain sebagainya. Untuk Dinas Tenaga Kerja, kita harus tingkatkan persiapan tenaga kerja Bandung agar siap dalam kondisi MEA hari ini, masyarakat ekonomi ASEAN. Pastikan fokus ekonomi kreatif, ekonomi pariwisata bisa menyerap tenaga kerja setinggi-tingginya. Walaupun saya juga dapat berita baik, pengangguran terbuka di Kota Bandung menurun 2013 10,98, sekarang 8,05%. Jadi mudah-mudahan tren turun ini bisa meningkat. Juga selain fokus pada menyiapkan SDM, Kepala Dinas Tenaga Kerja fokus juga pada pelanggaran-pelanggaran aturan oleh perusahaan-perusahaan, cari solusinya seperti penahanan ijazah, perusahaan-perusahaan yang membayar karyawannya di bawah UMR dan lain sebagainya, itu harus menjadi perhatian. Dalam ekonomi Bandung yang sekarang salah satu yang terbaik di Indonesia, itu harus terrealisasi ke dalam kesejahteraan warga Bandung, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Saya masih sering menemui banyak perusahaan-perusahaan yang karyawannya lebih banyak warga non-Bandung ketimbang warga Bandung. Jadi tolong dicarikan sebuah daya dan upaya agar warga Bandung harus didahulukan, apakah dengan afirmatif action atau apapun. Ya. Juga untuk Kepala BKDPM, saya titipkan kondusivitas Kota Bandung sebagai prasyarat nomor 1 dalam melaksanakan pembangunan. Saya titip juga untuk Kepala BKDPM agar PIPPK, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, harus sukses. Setelah dilantik ini segera berkoordinasi dengan kawan-kawan yang sudah duluan. Pastikan PIPPK 2016 ini tidak ada lagi problem-problem. Semua harus sempurna, dan saya targetkan 2016 adalah tahun inovasi Kota Bandung, tahun keberhasilan Bandung menjadi lebih sehat. Saya ingin suatu hari di bulan Januari 2017 beritanya adalah berita baik 100%, ya, kira-kira begitu harapan. Kemarin kita sudah mendapat apresiasi dari Ombudsman Pusat, pelayanan publik Kota Bandung tahun ini dari ranking ratusan, sekarang ranking 4 nasional. Target akhir tahun ini kalau bisa menjadi ranking 1. Itulah yang namanya Bandung juara. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita kejar bersama-sama. Proses pengangkatan penyeleksian Eselon 2 ini sangat profesional dan transparan. Saya sampaikan, yang mendaftar ingin jadi kepala dinas dan ke Eselon 2 ada 38 orang. Ya, 38 orang, semua dari lingkungan Pemkot Bandung, berkompetisi, dan hasilnya sudah hadir ke meja saya minggu lalu. Tiga besarnya, dan saya pilih berdasarkan kebutuhan dan situasi yang sangat objektif, ya. Jadi itulah proses hari ini, dan saya ingatkan bahwa jabatan itu bukan hak. Pak, saya eselonnya sudah cocok, saya harus minta, tidak begitu. Jabatan itu adalah amanah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak bisa mengikuti target-target organisasi walaupun golongan atau eselonnya sudah memadai, itu tidak semerta-merta harus mendapatkan posisi jabatan. Nah, paradigma inilah yang harus dipahami, bahwa kami pimpinan akan menilai dan melakukan evaluasi seserius mungkin. Ya. Ini juga
saya memberhentikan satu camat ya karena hal-hal yang sesuai peraturan tidak bisa dilanjutkan. Saya juga memberhentikan sementara Direktur Utama PD Pasar untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Tidak usah kaget, karena ini bagian dari cara-cara kita sesuai aturan untuk memperbaiki organisasi. Makanya biar tidak kaget terhadap jabatannya, fokus pada integritas, fokus pada pelayanan sepenuh hati, fokus pada profesionalisme. Insya Allah kami pimpinan akan mengapresiasi. Tapi kepada mereka yang melanggar integritas, melanggar pelayanan yang seadanya, dan tidak melakukan profesionalisme, tidak boleh kaget kalau suatu hari ada berita-berita seperti ini. Ini bagian kami yang sangat objektif, reward and punishment dalam organisasi. Saya kira tidak usah dibesar-besarkan, hal ini hal biasa. Ya. Menjadi peringatan bagi kita yang masih menjabat, bahwa jabatan itu bukan selamanya tergantung pada prestasi kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap bersemangat, saya ucapkan selamat. Langsung gigi 3, kecepatan tidak boleh 40 km per jam, langsung 100 km per jam. Terus terang PR terbesar ada di Kepala Dinas Perhubungan. Saya lihat fisik Pak Didi masih sangat gagah, jadi kalau berantem dengan preman terminal masih bisa. Jadi jangan takut ya. Insya Allah bersama orang-orang yang pemberani. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara pengambilan sumpah dan pelantikan para pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Sebagai acara terakhir yaitu penyampaian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik, masing-masing didampingi istri. Ya, jangan nggak nyebut nama lah, sebut jabatan aja. Jadi yang diberhentikan Camat Mandal Jati. Mandal aja. Inisial aja Pak, inisial. Ya, kedua Dirut PD Pasar. Kalau Dirut PD Pasar diberhentikan sementara. Sementara sampai audit selesai. Kan jadi diberhentikan sementara, lakukan audit independen dulu karena laporan dari masyarakat, dari pedagang pasar dari mana banyak sekali. Saya susah untuk ngambil keputusan kalau tidak berdasarkan sebuah kronologis dan bukti-bukti forensik yang baik kan begitu ya. Jadi per hari Senin tim audit sudah bekerja. Auditnya dibagi dua, ada audit keuangan dan audit teknis, kenapa merugi, kenapa banyak laporan, potensi-potensi yang hilang dan sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga hasil audit nanti akan menentukan apakah setelah diberhentikan sementara ternyata tidak terbukti, maka dikembalikan ke posisinya, hanya diberi target supaya kerjanya lebih baik lagi, atau diberhentikan tetap jika memang ditemukan hal-hal yang memberatkan yang dianggap tidak bisa ditolerir. Hasil auditnya kira-kira kapan keluarnya Pak? Berapa lama? Belum tahu, mungkin sebulanan. Sama siapa Pak auditnya? Rahasia ya. Audit independen aja. Kekosongan berarti gimana? Kekosongan? Nah, kekosongan diisi oleh Pak Iming sebagai PLT asisten 2 dari Pemkot Bandung untuk atas nama saya mengambil keputusan yang baik selama Dirut Utama ini istirahat. Oke ya? Untuk camat itu kenapa?